Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Bernardus Dimas Indra Graha yang biasa kita sapa dengan nama Romo Graha. Halo Romo, apa kabar? Baik Bu Pauline. Sehat selalu Romo ya? Sehat, syukur. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Graha. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa mendampingi kami, mencurahkan kepada kami rahmat dan berkat-Mu, agar kami dapat terus-menerus menjalani hidup dengan penuh sukacita dan penuh rasa kedekatan dengan-Mu. Kami mohon kepadamu, bantulah kami dan dampingilah kami. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kami dapat merenungkan sabda-sabda-Mu dan semakin menemukan inspirasi bagi kami untuk dapat mengikuti Engkau dan menjadikan diri Putra-Mu Yesus Kristus sebagai teladan dalam perjalanan hidup kami. Bantulah dan bimbinglah kami selalu ya Bapa. Semuanya ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan biasa yang keempat. Dan bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 15-17 dan ayat 20 sampai dengan 21. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 15-17 dan ayat 20 sampai dengan 21. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaran Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku.
Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Graha akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat mereka dalam jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani ini, Romo. Ya, baik. Pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan sebagai awal permenungan di hari ini? Ya, tentu sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagaimana sih menjadi murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus Kristus itu. Karena di dalam antifon pembuka juga dikatakan, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus inilah yang sebenarnya ingin kita dalami bersama, ingin kita renungkan. Jalan yang lurus itu seperti apa sih? Apakah jalan yang lurus itu memang benar-benar begitu jelas, lalu kita bisa tinggal mengikutinya saja? Atau jangan-jangan sebenarnya kita justru mengabaikan jalan yang lurus itu? Sudah ada sebenarnya, kita sudah mengetahuinya, tapi ya sudahlah, biarkan saja begitu. Lalu kita memilih jalan-jalan yang lain. Tapi jalan yang lurus itu memang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Makanya di dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan dari bacaan dari surat kepada orang Ibrani, kita bersama-sama mendengarkan, "Marilah dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah." Dengan perantaraan Yesus mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Maka jalan yang lurus itu tidak lain dan tidak bukan itu kita temukan di dalam diri Yesus Kristus, yang membantu kita untuk mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Lantas kurban syukur kepada Allah itu sebenarnya seperti apa? Dan mungkin ini juga yang menjadi, oh ya berarti kalau jalan lurus itu kita harus mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Dan itu yang dijelaskan di dalam bacaan pertama hari ini. Kata-kata pertama adalah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini yang pertama. Jalan lurus itu dimulai dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, kemampuan kita untuk berbicara, mengungkapkan kata-kata, perlu kita melihat lagi secara lebih dalam seberapa sering
kita mengungkapkan kata-kata yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, atau malah kita gunakan untuk menyakiti orang lain, untuk mencela, untuk menghina, atau bahkan ngomongin orang, bergosip, dan lain sebagainya. Kita bisa merenungkan hal itu. Kerap kali kita sering menyangka bahwa mengungkapkan ataupun memuliakan nama Tuhan itu ya kita lakukan pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi setiap minggunya. Ya tentu itu memang benar, dan tentu itu juga adalah hal yang sangat nyata ketika kita lakukan untuk memuliakan namanya. Tetapi bukan berarti hanya pada saat minggu saja kita melakukan hal itu, melainkan setiap hari itu kita bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan mungkin mengapresiasi, memberikan pujian-pujian kepada teman-teman, ataupun juga mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Maka saya sangat tertarik ketika menemukan ada salah seorang misdinar saya itu ya. Misdinar saya di paroki itu, dia sangat rajin untuk bertugas gitu ya. Hampir kami misa itu Sabtu Minggu ada 4 kali. Mungkin dia bisa mengikuti 2 atau 3 kali gitu, 2 atau 3 kali. Oh ya baik sih, dalam hal itu saya merasa oh ya dia sangat rajin. Tapi kalau saya pikir-pikir lebih dalam lagi ya jangan-jangan perayaan Ekaristi yang diikutinya ini hanya karena sekedar dia senang gitu. Kesenangan. Oh ya saya senang untuk melayani. Mungkin kesenangnya karena dia dilihat umat, atau mungkin senangnya ya karena bisa dekat sama romonya dan lain sebagainya. Atau seperti kesenangan-kesenangan itu, sehingga misa atau perayaan Ekaristi itu jangan sampai tidak menjadi seperti yang dikatakan di sini ya, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bahwa tindakan-tindakannya dia itu digunakan ataupun dilakukan untuk mengungkapkan memuliakan nama Tuhan tersebut. Nah itu yang perlu diperdalam, dan itulah yang kemudian saya tanyakan kepada dia, kenapa kamu sering banget tugas gitu dalam perayaan Ekaristi, kamu sering banget tugas, kenapa? Ya nggak apa-apa, saya juga nggak ada kegiatan, saya senang. Oh ya, tapi jangan sampai kamu menjadikan misa itu sebagai kesenangan gitu. Nanti apa bedanya misa sama hobi kamu gitu. Itu kan tentu bisa menurunkan derajat dari misa ataupun apa ya, suatu hal yang sakral ketika kita bisa berelasi dengan Allah. Tetapi malah dijadikan sebagai kesenangan, semacam hobi gitu. Apa bedanya sama jalan-jalan di mall nanti buat dia gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Maka itu yang kemudian dia mulai ya, karena meskipun baru SMP ya, ketika saya tanya dia juga mulai berpikir terkait dengan hal itu. Apa sebenarnya misa itu? Itu yang mesti diperdalam lagi. Kerap kali kita juga itu kan baik ya, anak itu sangat baik ketika dia mau melayani saat misa. Kerap kali kita justru misa itu hanya dijadikan sebagai rutinitas belaka. Yang lebih parah lagi kan seperti itu. Ya udahlah, yang penting saya hari Minggu ya ke gereja. Setelah itu selesai. Tanpa pernah kita mengingat bahwa oh iya, saya ingin memuliakan nama Tuhan. Maka kita mencoba mempertanyakan itu. Apa sebenarnya perayaan Ekaristi yang kita rayakan itu? Apakah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan? Atau malah ya hanya sekedar rutinitas belaka? Lalu yang kedua yang dikatakan di dalam surat Ibrani ini adalah, di samping itu janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ini adalah wujud dari relasi kita dengan Tuhan, yaitu kita pun juga bisa mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama. Maka terwujud secara nyata di dalam tindakan-tindakan baik dan pemberian bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah itu, kalau kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita pun juga perlu untuk mengasihi sesama, melakukan tindakan-tindakan baik, dan memberikan bantuan. Dalam suatu kesempatan saya diminta untuk merayakan perayaan Ekaristi, misa Requiem, kepada seorang ibu yang kebetulan keluarganya semuanya Muslim gitu loh. Jadi ibu itu hanya sendirian. Dia meninggal, lalu kemudian saya memimpin misa. Lalu saya mengatakan bahwa memang ibu ini dalam saat-saat terakhirnya begitu merindukan Tuhan, sehingga dia setiap hari berusaha untuk mendengarkan kitab suci dan renungan-renungan yang tentu dari HP-nya itu bisa diputar di situ. Lalu juga dia meminta untuk diantarkan komuni kudus setiap minggunya oleh prodiakon ataupun saya. Dan ketika itu saya berpikir bahwa oh ya, ini orang ini sangat mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Tuhan, berusaha untuk berelasi dekat dengan Tuhan. Baru kemudian pada saat selesai misa saya berjumpa dengan saudara dari ibu itu, dan dia bercerita bahwa dulu ibu ini udah pernah membangun
gereja di daerah Jogja. Dia berkata, oh ya, dia membangun satu kapel untuk di daerah Jogja itu karena dengan bantuan tadi dia mencari dana atau seperti apa. Dan itu, oh dia melakukan itu dan sampai sekarang gereja itu masih tetap digunakan oleh umat stasi atau umat lingkungan di situ sehingga menjadi tempat untuk beribadat dan berkumpul. Dan saya pikir, oh ya, ternyata kerinduan yang begitu besar yang ditampilkan oleh ibu itu pada saat dia mendekati ataupun dalam masa-masa sakitnya, itu ya memang sudah terwujud juga di dalam masa lalu ketika dia dekat dengan Allah. Dia tetap menjaga iman Katoliknya meskipun keluarganya semuanya Muslim. Lalu dia juga mewujudkan dengan tindakan-tindakan yang tadi dikatakan di sini ya, berbuat baik dan memberi bantuan. Salah satu wujud nyatanya adalah ketika dia bisa membangun gereja itu. Maka memang pada saat dia mau dimakamkan itu ada perwakilan dari gereja tersebut yang hadir. Lalu kemudian juga menceritakan bagaimana perjuangan ibu itu membangun gereja tersebut. Dan saya kira itulah luar biasanya ketika orang sudah bisa merasakan kedekatan dengan Allah, lalu kemudian dia senantiasa memuliakan nama Allah, dan kemudian dia juga akan melakukan tindakan yang baik dan juga memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka ini poin yang kedua yang saya kira penting untuk mengikuti Yesus Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Selain memuliakan nama Allah, tapi juga terus-menerus memberi bantuan dan bertindak baik. Hal yang ketiga adalah kata-kata taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama ataupun kita renungkan adalah kata-kata taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya tentu kita berada di dalam suasana sedang pemilihan umum ini ya, tapi tentu yang dimaksud memang kita sedang mencari pemimpin pada saat ini. Tapi yang kita dimaksudkan pemimpinnya itu ya selain pemimpin rohani di sini, tetapi juga pemimpin itu adalah orang-orang yang bisa kita teladani dalam perjalanan hidup beriman kita. Tentu masing-masing dari kita punya satu atau dua orang, oh ya orang ini saya teladani karena dia bisa mempertahankan imannya. Ibu itu misalnya yang tadi saya ceritakan itu, dia bisa mempertahankan imannya meskipun dia berada di dalam lingkungan orang Muslim, keluarganya semua Muslim, lalu kemudian dia bisa tetap setia untuk menjaga imannya. Itu kan menjadi hal yang sangat luar biasa dan teladan hidup yang sangat luar biasa. Dan disitulah mereka akan membimbing kita juga, membuat kita percaya bahwa oh memang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu sangatlah berguna dan juga sangat dapat kita pertahankan terus-menerus. Kita bisa mengalami perubahan karena berbekal pada iman itu. Itu makanya di dalam teks kitab suci tadi kata-katanya dilanjutkan, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan ini yang kita rasakan dengan teladan iman yang kita lihat dari orang-orang ada di sekitar kita. Mereka juga akan, oh ya ternyata dari apa yang mereka alami, kita bisa mempelajari, oh kehidupan beriman itu seperti itu. Tentu teladan yang misalnya sangat besar, misalnya ada Santo dan Santa itu, kita bisa mempelajari dari mereka, belajar dari mereka, mengambil inspirasi, dan juga mencoba meneladani mereka. Tapi juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pergulatan iman masing-masing. Orang-orang yang mungkin bergulat dengan pernikahannya, tetapi berusaha tetap untuk mempertahankan imannya. Itu juga sangat hal-hal yang luar biasa. Nah itu bisa kita jadikan sebagai, oh iya ternyata kehidupan beriman itu bisa diperjuangkan terus-menerus. Dan itulah pemimpin-pemimpin juga dalam kehidupan beriman kita. Lantas yang terakhir, yang saya kira paling mendasari dari semua hal-hal yang tadi perlu kita lakukan sebagai murid-murid Kristus adalah dengan sikap kita yang demikian mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Melakukan segala tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Nah ini yang mendasari apa yang tadi perlu kita lakukan. Kalau yang pertama tadi kita perlu untuk memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita. Lalu yang kedua, kita perlu untuk berlaku baik dan melakukan tindakan-tindakan kasih kepada sesama. Dan yang ketiga, kita perlu meneladani orang-orang yang ada di sekitar kita yang beriman. Dan yang keempat adalah mendasari semua tindakan tadi itu. Kita harus melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Lakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Kerap kali, orang-orang yang melakukan dengan gembira itu adalah mereka yang bisa mensyukuri keadaan hidupnya. Ada beberapa karyawan yang
sering berkeluh kesah karena gajinya kurang gitu ya. Dia melihat, waduh, gaji saya cuma segini aja nih, padahal pekerjaan saya tuh sangat berat, tapi kok gaji seperti ini, lalu wah saya merasa kurang untuk bisa menjalani hidup hari-hari itu ya. Jadi ketika menerima gaji yang dia rasakan adalah keluh kesah terlebih dahulu. Bukan merasa bersyukur kalau dia masih bisa menerimanya, tapi rasanya keluh kesah. Nah padahal ini yang saya kira paling menonjol gitu kalau terkait dengan rasa syukur itu. Ini kita perlu direnungkan kembali bagaimana kita bisa mensyukuri segala yang kita terima itu, daripada kita berkeluh kesah yang kerap kali malah gak bisa mengembangkan kita, menumbuhkan kita dalam perjalanan iman kita. Tapi kita hanya perlu untuk bersyukur dan kemudian kita bergembira. Kita merasa perlu yakin bahwa Tuhan itu akan mendampingi kita dalam perjalanannya. Meskipun ya mungkin memang faktanya memang kurang atau gimana, tapi tentu kita perlu untuk mensyukuri itu terlebih dahulu, lalu kemudian mengusahakan hal-hal yang lain juga. Tentu akan ada jalan terkait dengan hal itu. Nah itu yang saya kira perlu kita renungkan dari bacaan pertama hari ini. Ketika kita diajak oleh Tuhan untuk menjadikan Dia sebagai gembala kita, lalu membiarkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus. Nah jalan yang lurus itu adalah ketika kita terus-menerus memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita, lalu juga bertindak baik dan mengasihi sesama kita, meneladani teladan-teladan iman dari orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian juga bergembira, melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita, bukan dengan keluh kesah. 4 hal itu yang saya kira perlu kita renungkan hari ini. Iya. Jadi di situ oleh darah perjanjian yang kekal Allah damai sejahtera. Nah itu seperti apa itu Romo? Nah, oleh darah perjanjian yang kekal Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali. Ya ini tentu kita mengingat bahwa semuanya itu bisa terjadi hanya karena Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya. Bahwa Dia, kata-kata darah perjanjian yang kekal, Dia mengorbankan darahnya supaya memperbarui perjanjian antara Allah dengan manusia. Yang tadinya ya memang sudah berelasi, hanya saja kan dirusak oleh dosa-dosa itu. Lalu kemudian perjanjian itu diperbarui oleh Yesus Kristus, bahwa Allah tetap menghendaki supaya manusia berelasi dekat dengannya. Dia memberikan perantaraan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, sehingga memungkinkan manusia untuk menjalani apa yang tadi saya katakan 4 hal tadi. Yang memungkinkan itu. Kalau sebelum kehadiran Yesus Kristus, sebelum pengorbanan Dia, sebelum pengorbanan Yesus Kristus itu, manusia cenderung untuk berada di dalam dosa. Sehingga kecenderungan untuk berdosa itu kita nggak bisa melawannya. Tetapi dengan kata-kata di sini darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ini menunjukkan bahwa kita bisa untuk menuju kepada menyerupai, mengikuti teladan Yesus Kristus itu. Mengikuti teladan Yesus Kristus dan akhirnya juga membawa kita kepada damai sejahtera sebagaimana yang dikatakan, yang ingin dianugerahkan Allah kepada kita. Dan damai sejahtera itu mungkin gambarannya, kalau di dalam perjanjian lama tentu gambarannya adalah kondisi yang sangat tidak ada perang, terus makanannya tercukupi, pokoknya makmur, lalu tenang suasananya. Tapi di dalam perjanjian baru ini, damai sejahtera itu hadir di dalam diri Yesus Kristus. Damai sejahtera itu hadir ketika Dia mengatakan bahwa aku datang untuk menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang buta menjadi melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan Dia mewujudkan itu. Disitulah damai sejahtera itu sudah hadir. Lalu kemudian kita sebagai murid-murid Kristus perlu juga berjalan untuk terus-menerus menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan sekarang ini. Jadi itu ada korelasinya dengan yang Romo katakan tadi di atas ya Romo ya. Untuk menjadi murid Yesus itu tadi memuliakan namanya, berbuat baik dan memberi bantuan, mentaati pemimpin dan tunduk kepada mereka, dan melakukan tugas dengan gembira tanpa keluh kesah ya Romo. Ada hubungannya. Ya, tentu di situ ada hubungannya. Ketika kita mengusahakan 4 hal itu, kita juga berarti kita menuju kepada damai sejahtera yang diharapkan oleh Allah. Paling enggak ya dalam hal relasi kita dengan Allah itu menjadi semakin dekat. Dan itulah yang diharapkan. Karena kan kalau kita berpikir ya damai sejahtera itu, tentu kita berpikir mungkin pada saat akhir zaman nanti gitu ya, ketika Allah datang kembali. Tapi kehendak Allah itu adalah supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan tinggal bersama-sama dengan Dia itu ya tentu memerlukan yang namanya relasi yang dekat dan intim dengan Allah itu.
Jadi ada keseimbangan juga antara kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, seperti itu kan Romo? Ya tentu kehidupan rohani dan juga kehidupan duniawi ya. Tentu itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam keseimbangan itu, untuk mencari keseimbangan tersebut. Dan sekarang ini dengan apa yang dituliskan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate itu kan, gak melulu kekudusan itu berdasarkan pada tindakan-tindakan yang rohani, berdoa dan lain sebagainya, tapi juga di dalam hal-hal konkret dalam perjuangan hidup sehari-hari, ketika kita bisa menghindari dosa, ketika kita bisa, oh ya ada orang yang lagi gosip kita nggak ikut, ketika kita bisa memberikan perhatian kepada anak-anak kita, dan itu juga ada unsur kekudusan di situ, ada unsur yang menuju kepada kesucian di situ, dan itulah yang perlu diusahakan juga dalam hidup sehari-hari. Maka tadi poin pertama adalah memuliakan nama Tuhan, yang kedua tadi adalah berbuat baik dan juga mengasihi sesama. Luar biasa Romo, tanpa terasa kita jeda sebentar ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Bernardus Dimas Indragraha dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua pembahasan tentang Injil ya Romo ya? Injil. Bisakah sebelumnya Romo menyampaikan kembali yang menjadi poin dalam segmen pertama tadi Romo? Ya, pada kesempatan kali ini Injil yang kita dengarkan dari Injil Markus itu tentu mau mengulang kembali apa yang kita renungkan tadi mengenai bagaimana sebenarnya kita menjadi murid-murid Kristus atau menjadi pengikut Kristus itu. Sebab dikatakan di dalam bacaan Injil tadi itu adalah Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Nah, dalam kesempatan saya mengajar katekumen, orang-orang yang mau menjadi Katolik, teman-teman yang mau menjadi Katolik itu, mereka juga bertanya-tanya kenapa Yesus harus memilih murid-muridnya. Kalau dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa ataupun bisa mengerjakan berbagai macam hal, tentu dia tidak membutuhkan itu. Ada pertanyaan seperti itu yang buat saya sangat menarik. Dan saya berpikir, ya ada benarnya juga kalau memang Yesus itu kan sebenarnya sudah bisa melakukan semuanya karena dia adalah Allah. Dan dia juga tidak terlalu membutuhkan bantuan dari para murid sebenarnya. Hanya saja ketika Yesus memanggil para murid, lalu sekarang ini kita mendengar Yesus mengutus murid-muridnya, itu menunjukkan bahwa Yesus juga ingin melibatkan semakin banyak orang, makin banyak manusia dalam proses menuju kepada keselamatan itu. Tidak hanya dia sendiri. Memang dia bisa untuk melakukannya sendirian, lalu kemudian dia juga bisa untuk memilih cara lain untuk menyelamatkan manusia. Tapi dia memilih cara agar melibatkan banyak orang, lalu kemudian membuat mereka berpartisipasi dalam perjalanan karya keselamatan. Bahkan ketika akhir sebelum dia mau naik ke surga itu, dia mengatakan satu perintah, pergilah, ajarlah mereka dan baptislah mereka itu. Dan kata-kata itu menunjukkan bahwa tugas dan karya perutusan Yesus itu dilimpahkan kepada para muridnya. Dan sekarang ini kita mendengarkan kata-kata Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Maka di sini Yesus melibatkan semakin banyak orang. Yesus menunjukkan suatu kelompok yang penuh dengan partisipasi, mengajak banyak manusia untuk berpartisipasi di dalam karyanya. Suatu hal yang sangat diperlukan untuk dilakukan juga oleh gereja. Semakin banyak gereja itu yang mengajakkan orang-orang untuk berpartisipasi di dalamnya, untuk melayani dan bekerja sama bersama-sama. Makanya di Gereja Keuskupan Agung Jakarta ini kan kita mengusahakan agar gereja itu semakin partisipatif juga. Semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya. Semakin banyak keputusan-keputusan itu dibuat berdasarkan bukan hanya kemauan dari imamnya ataupun gembalanya, tetapi juga diskusi bersama di dalam
entah di rapat ataupun di dalam penegasan bersama terkait dengan mau dibawa kemana paroki ini ataupun tugas-tugas mereka. Dan tugas ataupun perutusan para murid ini juga berdampak ataupun kita miliki di dalam hidup kita sehari-hari. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Kita dengan dibaptis itu, tentu kita juga mengalami yang namanya perutusan tersebut. Kita dibaptis, lalu kemudian kita menerima sakramen Krisma, kepenuhan kita untuk menjalani tugas perutusan itu sudah semakin lengkap. Maka setiap hari kita tuh juga diutus untuk mewartakan Injil dalam hidup kita setiap harinya. Maka saya juga teringat ketika pertama kali dibaptis itu ya, pertama kali saya membaptis orang gitu ya. Saya kira kita kerap kali melihat baptisan-baptisan itu ya setelah misalnya orang baru membaptis anaknya, membaptis bayi. Lalu yang dilihat adalah foto-fotonya ataupun apa gitu ya. Itu yang menjadi salah satu poin penting juga. Tetapi pemaknaannya ataupun apa yang saya harus lakukan setelah anak saya dibaptis, bagaimana saya mendidik iman mereka itu. Ini tentu kerap kali sering juga dilupakan lalu diandaikan. Yang penting saya masukkan ke sekolah Katolik ya udahlah, itu udah dididik secara Katolik juga. Ataupun yang penting saya mengajak mereka ke gereja setiap minggunya, itu udah secara Katolik juga. Ya tentu itu hal-hal itu benar, tetapi ya kita perlu juga melihat perkembangan zaman ini, lalu kemudian kita melihat anak-anak ini semakin lama semakin bisa menemukan sumber dari berbagai macam hal, lalu kemudian juga mempertanyakan iman Katolik mereka juga. Dan itu yang perlu kita lihat. Jadi dari awal baptis itu kita juga merasakan adanya perutusan untuk terus-menerus mewartakan Injil. Dan hari ini ketika para murid diutus, lalu kemudian mereka setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya apa yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ini murid-murid sudah kembali semua ya dalam konteks ini. Mereka setelah menjadi murid-murid yang diutus. Mereka setelah diajarkan oleh Yesus lalu kemudian diutus, lalu mereka kembali kepada Yesus. Lalu menariknya Yesus justru mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, untuk beristirahat sejenak, lalu mungkin juga mengolah apa saja yang telah mereka alami dalam perjalanan hidup mereka. Ini menjadi poin yang sangat penting dalam hidup kita juga. Ketika kita kerap kali pelayanan-pelayanan kita di gereja ataupun juga di paroki ataupun di tempat-tempat yang lain, kita tentu merasakan kelelahan gitu. Kelelahan, lalu misalnya saja Desember yang lalu ada Natal, lalu panitia Natal gitu ya. Kerap kali mereka udah bekerja secara maksimal, mulai dari mencari dana, menyusun dan segala macam, lalu sampai hari hanya merayakan perayaan Natal, lalu kemudian yang mereka inginkan tentu liburan setelah bekerja itu. Tapi ya itu ya mungkin kesunyian mereka temukan dalam liburan itu, tentu saja bisa. Tetapi yang paling penting juga ketika mereka beristirahat itu mereka perlu untuk mengolah kembali apa yang mereka alami bersama gitu. Kalau di tempat saya, di paroki saya itu panitia Natalnya kebetulan adalah diambil dari lingkungan-lingkungan. Dalam arti biasanya kan satu wilayah gitu ya. Satu wilayah lingkungan itu. Dan mereka udah cukup kenal gitu. Mereka sudah cukup kenal. Tapi ini diambil dari, lingkungan ini dari wilayah ini satu, wilayah ini satu, lingkungan ini dari wilayah ini satu. Tiga lingkungan yang berbeda wilayahnya. Dan mereka baru bertemu di dalam kesempatan menjadi panitia Natal itu. Sehingga ya unsur partisipasinya juga semakin terasa. Mereka ya biasanya kalau sudah satu wilayah kan udah tahu, ya ini yang ngurus konsumsi dia, liturgi dia dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kan siapa yang mengenal siapa. Lalu setelah kesempatan Natal itu lalu kemudian beberapa panitia sempat bersharing terkait dengan pengalaman mereka di panitia Natal itu. Dan mereka mengatakan, ternyata lingkungannya sebelah sana itu mereka kompak-kompak ya. Mereka belajar sesuatu dari pelayanan mereka bersama dengan lingkungan yang lain, mereka kompak-kompak ya. Mereka bisa melakukan ini itu bersama-sama. Mereka merasakan inspirasi dari lingkungan-lingkungan yang lain gitu. Dan disitulah sebenarnya mereka mulai, tidak hanya sekedar kami bekerja saja, tapi juga sedikit memaknai pekerjaan itu. Awalnya mungkin susah karena nggak kenal satu sama lain, tetapi ketika sudah mengenal, sudah dekat, lalu kemudian mereka mengambil inspirasi dari itu. Nah ini kesunyian inilah yang menghasilkan makna-makna seperti itu. Maka sangat penting ketika kita sudah bekerja begitu keras, kita perlu juga bertanya-tanya dalam hati kita,
di dalam keheningan ataupun dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita bertanya, nilai apa yang sudah saya peroleh dari pelayanan saya? Nilai-nilai apa atau value apa yang sudah saya perjuangkan sampai dengan saat ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, di dalam pelayanan kepada keluarga, kepada gereja, maupun juga kepada masyarakat sekitar. Dan itu tentu yang diharapkan oleh Yesus ketika dia mengajak, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Supaya Yesus ingin supaya kita, para murid itu, coba beristirahat sekaligus juga mengendapkan pengalamannya. Lalu kemudian mereka siap lagi untuk diutus kembali. Itu yang saya kira perlu untuk dijadikan suatu kebiasaan ketika kita sudah bekerja begitu keras. Kita perlu untuk memaknai pekerjaan-pekerjaan kita. Apa sebenarnya nilai yang kita peroleh? Apakah hanya kelelahan saja? Atau apakah hanya sekedar kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita? Atau lebih dalam daripada itu, kita mendapatkan suatu perkembangan? Atau lebih dalam lagi adalah, jangan-jangan ini pekerjaan ini membawa kita juga kepada kesucian. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus sebelumnya tadi ya. Nah itu yang saya kira ingin diharapkan oleh Yesus ketika mengajak para murid untuk beristirahat sejenak. Dan di sini dikatakan memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka memang kelelahan dalam kondisi yang sangat lelah, lalu kemudian mereka mau istirahat dan juga mau mengendapkan pengalamannya. Maka pengendapan pengalaman itu sangatlah diperlukan. Terlebih lagi kalau kita menyambung ke sesi atau segmen yang pertama tadi, ketika kita sudah berusaha mengusahakan untuk memuliakan nama Tuhan, berbuat baik dan mengasihi sesama, meneladani iman orang lain juga, lalu juga mau untuk melakukan ataupun bekerja dengan gembira dan bukan dengan keluh kesah. Lalu kemudian setelah melakukan itu semua, Yesus itu mengajarkan kita untuk coba diendapi. Coba diendapi dulu. Nah, coba cari kesunyian, lalu kemudian coba untuk mengendapi itu. Maka ini perjalanan menjadi murid-murid Yesus Kristus itu seperti itu. Kita mulai dengan 4 hal tadi, lalu kita diajak untuk mengendapinya, mempertanyakan apakah kita mendapatkan suatu nilai-nilai yang penting, apakah kita memaknai apa dari pengalaman itu dan lain sebagainya. Kita bertanya terkait dengan hal itu, baru kemudian kita terus-menerus berkembang di dalam kebersamaan dengan Yesus itu. Itu yang saya kira menjadi hal yang penting di dalam bacaan Injil kali ini. Iya. Dan setelah itu Romo, di sini juga kita dapat melihat bahwa ternyata setelah mereka beristirahat itu ada keterusannya juga ya Romo ya. Masih banyak saja yang mengikuti sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Nah, ketika itu apa yang ini Romo yang akan Romo sampaikan setelah dari kejadian itu? Iya. Tentu di dalam bacaan Injil kali ini mereka memang tidak dapat beristirahat ya. Kalau saya membayangkan itu, ini para rasul udah capek gitu, capek balik kumpul bersama dengan Yesus, membayangkan lalu kemudian mereka dijanjikan, ayo kita beristirahat dulu karena Anda sudah lelah. Lalu mereka berjalan naik perahu itu, tapi tiba-tiba mereka tidak bisa beristirahat itu tentu bayangan saya, wah nih para rasul ini pasti kesal sekali gitu. Waduh, ini gimana sih ini orang-orang main datang-datang aja nggak tahu ini kita manusia seperti biasa apa gitu. Lalu masa di mereka ini nggak berhenti-berhentinya datang kepada kita. Ini sungguh hal yang kalau manusiawi, secara manusiawi tentu kita akan menolak, menutup pintu lalu kemudian ya udahlah jangan melayani mereka gitu. Tetapi Yesus menuntut kita untuk melebihi daripada hal yang manusiawi tersebut. Yaitu dia dikatakan di sini kan Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak dan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus justru mengajak kita untuk terus terbuka dan melayani. Ini yang saya kira menjadi hal yang paling penting ketika menjadi murid-murid Yesus Kristus. Ketika kita sudah mulai menjalaninya, lalu kemudian mungkin mengendapkan itu semua, apa yang kita alami, yang kita maknai. Lalu kemudian di dalam tahap berikutnya adalah kita ditantang lagi oleh Yesus. Yesus menantang kita untuk mencoba untuk melampaui batas-batas mungkin kemanusiaan kita, batas-batas yang kita miliki, tetapi terus-menerus berusaha untuk
oh iya kamu masih bisa. Sebenarnya Yesus melihat para murid ini secara positif. Saya kira dia melihatnya secara positif. Kalau Yesus terus melihatnya secara negatif, ya sudahlah kamu udah lemas. Kamu pasti nggak akan melayani dengan baik juga kalau kita melayani terus. Tapi Yesus melihat, wah ini luar biasa, mereka ini orang-orang yang kuat dan pasti mereka bisa juga untuk melayani ini. Lalu kemudian dia tergerak hatinya terlebih lagi ketika melihat orang-orang yang menderita itu. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu kemudian mereka melayani lagi bersama-sama. Itu yang saya kira penting untuk kita jadikan bahan renungan, bahwa mungkin kita berpikir bahwa ya udah saya udah sampai sini nih, mentok di sini. Mungkin iman saya ya sudahlah, yang penting saya punya kebiasaan berdoa, perayaan Ekaristi dan lain sebagainya. Lalu ya sedikit-sedikit tahu tentang kitab suci lah. Tapi kita terus-menerus ditantang juga oleh Yesus. Oh ya, coba jangan hanya berhenti di situ. Coba lihat lagi lebih dalam lagi, coba kamu lampauin lagi, dan akhirnya membawa kita kepada mungkin kepekaan yang sama seperti Yesus ketika dia melihat orang banyak itu dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kepekaan itu yang perlu kita temukan juga. Nah ini yang saya kira prosesnya kalau kita lihat dari segmen yang pertama, lalu yang kedua ini. Segmen yang pertama dengan tindakan-tindakan tadi, lalu yang kedua dengan berusaha mengendapkan, dan akhirnya yang ketiga, hal yang paling penting yang ketiga itu juga adalah memiliki hati yang sama seperti Yesus. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Perlahan-lahan kita diubah. Kalau hati kita pertama-tama itu tentu egois. Yang paling penting saya senang, yang paling penting saya merasakan sukacita di situ. Tapi karena kita diminta untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan tindakan yang baik kepada sesama, juga belajar dari iman orang lain, serta tidak berkeluh kesah, lalu kemudian kita mengendapi tindakan-tindakan kita. Kelamaan hati kita yang tadinya mungkin egois, mementingkan diri sendiri, berubah menjadi sama seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Salah seorang imam misalnya bercerita kepada saya, dia sudah waktu itu saat kesempatan Sabtu dan Minggu itu rekannya atau temannya itu dia sedang ada acara di luar kota ataupun sedang bertugas di luar kota juga. Lalu dia harus melayani perayaan Ekaristi itu ya. Pada hari Minggu itu 3 kali. 2 kali di pagi hari, lalu sekali di malam harinya. Lalu kemudian ya tentu dia sudah merasakan kelelahan karena ada 3 kali perayaan Ekaristi yang dipimpin olehnya itu. Lalu tiba-tiba sore harinya sebelum perayaan Ekaristi yang sore, dia ditelepon oleh salah seorang ketua lingkungan dan ternyata ada umat yang meninggal. Gitu loh. Ada umat yang meninggal lalu meminta agar dilayani misa requiem pada malam harinya itu. Nah ini yang saya kira tentu orang itu dalam kondisi yang kelelahan. Imam tersebut sedang merasakan, wah saya capek nih, saya melayani selama banyak 3 kali gitu. Lalu tapi masih harus perayaan Ekaristi lagi untuk misa requiem. Nah ini kalau imam itu memikirkan hanya dirinya sendiri, dia akan berkata, ya coba cari romo lain aja gitu, pasti ada. Saya udah 3 kali misa. Dan mungkin umatnya juga akan merasa, wah ya kasihan juga ya gitu kan. Kasihan juga ya. Ya udah deh jangan gitu kan. Tapi kalau kita melihat di sini kan Yesus juga nggak jadi beristirahat dan justru malah melayani mereka. Dan disitulah imam itu juga menunjukkan, oh ya saya tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu kemudian dia, ya udah saya akan melayani setelah perayaan Ekaristi sore, dia jam 5 mungkin perayaan Ekaristi, lalu kemudian istirahat dulu, dan jam 8 dia melayani lagi di misa requiem. Dan disitulah wujud nyatanya dari apa yang dikatakan, apa yang diharapkan oleh Yesus. Ketika hati kita yang berubah dari tadi tindakan-tindakan, lalu kemudian kita endapi, lalu kemudian kita mengalami perubahan di dalam hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat banyak orang yang menderita juga, ataupun mereka yang mempunyai masalah ataupun juga sedang bergulat dalam kehidupan. Dan itu yang diharapkan dengan menjadi murid-murid Kristus. Sampai dengan disitulah kita bisa kemudian terus-menerus berusaha untuk ya semakin dekat dan semakin meneladani Yesus Kristus juga. Ya. Jadi artinya ketika kita mengikuti Yesus ataupun kita menjadi murid-muridnya, artinya kita juga dapat mengubah cara pandang kita ya Romo ya? Iya. Ya tentu kita memang harus banyak perubahan yang akan terjadi di dalam diri kita setelah kita mengikuti Yesus Kristus. Dengan perubahan yang pertama kelihatan tentu dari tindakan-tindakan kita ataupun kebiasaan-kebiasaan kita. Lalu kemudian perubahan yang lebih lanjut tadi mungkin juga perubahan pemahaman
perubahan-perubahan yang tentu membuat kita pengertian ke hal-hal yang lebih baik. Dan akhirnya perubahan-perubahan itu juga melalui perubahan yang tadi, perubahan di dalam hati. Hati yang tadinya mungkin bersifat egois, mementingkan diri sendiri, tetapi keluar menjadi hati yang juga peka dan penuh belas kasihan dan mudah tergerak oleh belas kasihan itu. Sehingga menjadi pengikut Kristus itu kan tentu ya seperti kita berjalan di belakang Yesus itu ya. Berjalan di belakang Yesus, lalu kemudian kita mencontoh gerakan-gerakannya segala macam itu. Dan ini yang terus-menerus membawa kita kepada kesucian itu, membawa kita kepada kekudusan tersebut, bahwa kita terus-menerus berusaha agar ya saya pengen untuk mengalami perubahan-perubahan itu. Saya ingin mengalami perubahan-perubahan tersebut, bahwa perubahannya selalu mengarah kepada hal yang baik. Perubahan-perubahannya selalu mengarah kepada hal yang positif. Dan itulah yang perlu diusahakan di dalam perjalanan hidup kita. Terlebih kita ini menjadi yang manusia tadi ya. Kalau kita membayangkan seperti murid-murid Kristus itu di dalam bacaan Injil tadi kan, tentu kesalnya bukan main, lalu dia merasa pasti ogah-ogahan. Tetapi Yesus tetap menuntut mereka, karena Yesus juga melihat kita secara positif. Jadi artinya kita juga sebagai pengikut Kristus juga mengasah kepekaan kita juga ya Romo ya. Mengasah kepekaan kita harus lebih ditingkatkan lagi ya, begitu ya Romo ya. Memang masih seperti itu, tapi perlu diingat juga satu poin penting juga yang saya kira yang ini kan seakan-akan berat juga ya menjadi pengikut Kristus ya, mengikut Yesus Kristus ya, sampai mengubah diri, mengubah perilaku, mengubah hati juga. Tetapi perlu diingat kata-kata penting di dalam Mazmur tanggapan hari ini, yaitu adalah Tuhan gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Nah, pendampingan Tuhan itulah yang juga perlu kita rasakan ke dalam perjalanan hidup. Maka ketika ada beberapa aktivis paroki ataupun orang-orang yang cukup sering melayani di paroki merasa capek, lelah itu ya, di dalam tugas pelayanan mereka, tentu mereka juga perlu yang namanya kita bantu untuk mengolah pengalaman mereka itu, mengendapkannya, tapi juga perlu untuk mengingat kata-kata dari Mazmur tanggapan ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku dan kita tidak akan berkekurangan. Dan disitulah yang perlu kita serahkan semuanya gitu ya kepada Tuhan. Memang kita berusaha untuk mengikuti Yesus Kristus dengan berbagai hal tadi ya, tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Lalu juga berusaha untuk mengendapkan juga pengalaman-pengalaman kita. Tapi yang jauh lebih dalam lagi, kita juga berusaha untuk membiarkan diri kita dibentuk oleh Yesus sendiri. Maka ini yang kita kenal dengan istilah transformasi itu ya. Kita bertransformasi perlahan-lahan di dalam pengalaman bersama dengan Yesus, di dalam usaha kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Tentu kita bisa bertanya mungkin sekarang ketika kita mulai mengimani iman Katolik ini, mengimani Yesus Kristus, entah dengan dibaptis waktu masih kecil ataupun sudah dewasa, sampai dengan sekarang ini, bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan dan transformasi-transformasi. Maka ketika kita menjadi orang Katolik, lalu kemudian hidup kita menjadi lebih baik, dalam arti ya berkembang kebaikan-kebaikannya. Kita lebih bersabar, kita lebih bersifat jujur, kita lebih mau untuk mendengarkan orang lain, memberikan perhatian kepada mereka. Dan ini hal-hal yang perlu kita lihat lagi. Ketika kita sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus, sudahkah kita berkembang? Atau jangan-jangan kita hanya pengikut Kristus yang ya sekedarnya saja gitu. Ya sudah, yang penting saya bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggunya. Yang penting saya ya sesekali ikutlah kegiatan lingkungan. Atau hal-hal lain yang sangat sederhana. Tetapi Yesus menuntut kita untuk hal yang jauh melampaui itu semua. Kita berkembang di dalam kesucian, yaitu juga di dalam sifat-sifat kita yang menuju kepada hal-hal yang lebih baik juga. Nah, bagaimana cara menggerakkan untuk zaman sekarang ini, Romo, kita agar lebih dekat lagi dengan Yesus? Ya, menggerakkan untuk dapat lebih dekat lagi ya, kita dari masing-masing pribadi. Saya kira apa yang dikatakan Paus Fransiskus ketika dalam Gaudete et Exsultate itu ya, menuju kesucian itu ya di dalam hal-hal yang sederhana sehari-hari. Maka memang kita perlu untuk serius melakukan kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Pertama-tama itu kita perlu untuk berfokus kepada itu, melakukan segala sesuatu pekerjaan dan tugas-tugas harian kita dengan semaksimal mungkin. Dengan melakukannya dengan
ya kemampuan terbaik kita lah, memberikan yang terbaik ya, the best effort yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan dan tugas-tugas harian kita. Lalu yang kedua tentu untuk bisa sampai kepada situ kita juga perlu melihat lagi perjalanan kehidupan rohani kita gitu loh. Perjalanan kehidupan rohani kita. Kerap kali kita ya seperti yang saya ungkapkan tadi ya, yang penting kita ke gereja, padahal ke gerejanya datangnya terlambat gitu. Nah ini kan perlu dilihat lagi, wah kok datangnya terlambat tapi ya merasa fine-fine aja gitu. Datangnya misalnya sudah sampai ke bacaan gitu ataupun apa, itu kan sekarang ini juga sudah makin banyak gitu orang-orang seperti itu. Dan ini kan selalu perlu dilihat lagi, kita perlu berhenti sejenak lalu melihat, oh ya ternyata ini kurang menghargai juga, ini harus juga timbul suatu hal yang saya pengen supaya bisa on time dan lain sebagainya. Maka di tempat saya bertugas itu ya kami mencoba untuk menggerakkan supaya mereka tidak terlambat, gerakan supaya datang on time pada saat perayaan Ekaristi, dan perlahan umat diajak untuk itu ya mereka juga mulai menyadari pentingnya untuk on time gitu. Iya. Jadi di sini juga perlu seperti yang Yesus katakan tadi, mengendapkan kata Romo tadi ya, hening sejenak ya Romo ya, mengendapkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, itu sangat diperlukan juga ya, sehingga kita nggak hanya jalan gitu saja. Luar biasa Romo pencerahan hari ini. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Nah sekarang sebagai penutup acara ini kita akhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Graha. Kemudian dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Graha. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Engkau telah mendampingi kami di dalam permenungan kami hari ini, sehingga kami boleh menerima beberapa hal dan mengambil inspirasi darinya terkait perjalanan hidup kami dan usaha kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu serta murid-murid Yesus Kristus sendiri. Bantulah kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, terlebih usaha kami untuk mengendapkan segala sesuatu yang telah kami kerjakan, segala pelayanan kami, dan bantulah kami untuk menemukan nilai-nilai yang dalam dari segala apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah segala kegiatan kami selanjutnya, dan semoga segala kegiatan kami selanjutnya ini sungguh-sungguh kami persembahkan hanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, dan mereka semua, serta segala kegiatan yang akan kita lakukan hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini kita benar-benar mendapat inspirasi sehingga kita dapat melakukan apa yang terbaik daripada yang kita punya. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Bernardus Dimas Indra Graha pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan.
hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia, bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia, janjiku selalu setia, janjiku selalu setia. Aku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku.